Ada Shalom Tiberias. Dengan sukacita ada Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah KKR kesembuhan ilahi dan pelepasan resesi ekonomi serta kesaksian mukjizat di gereja yang kita kasih, Gereja Tiberias Indonesia. Kita mau imani bagi setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sedang berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang tersambung beribadah melalui via live streaming. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau terus imani kuasa Tuhan tak akan pernah terbatas bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Sama-sama tiba saatnya kita buka hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Pada tempat-Mu yang kudus kami berdoa mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat marifat kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan ekstra mukjizat. Juga kami berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terus kami bangkitkan iman kami ya Roh Kudus. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ada campur tangan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Dan di malam yang indah ini terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Ini hati kami, ini sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari siap datang menyembah bersama-sama, kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di malam yang indah ini kita mau datang menyembah. Kita mau bawa ucapan syukur setiap kita, sebab kita ada sebagaimana kita hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau pandang indah kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama Tiberias. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum akan kekudusan-Mu ya Bapa. Terkagum bila
Kulihat hidupku dan karya tanganmu. Sungguh kami tersanjung ya Roh Kudus. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami lebih sungguh lagi dalam menyembah-Mu ya Roh Kudus. Sebab kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Tiberias. Dan ku Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Masih tetap jemaat Tuhan, mari dengan segenap hati angkat pujian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari. Sebab kami tahu tiada kasih sesempurna kasih-Mu ya Yesus. Kasih yang ku ada untuk menjadi. Bersama-sama sambil bangkit berdiri dan sungguh lagi menyembah nama-Mu. Dan ku ingin mengenal. Inilah sembah dari dasar hati kami ya Roh Kudus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Dari tempat-Mu yang kudus, dengan segenap hati kami nyatakan ya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Oh tiada kasih yang ku ada untuk menjadi. Dan ku
pujian kami ya Roh Kudus. Di tempat-Mu yang kudus, terus kami mengucap janji ya Bapa, sepanjang hidup kami. Mulut kami tahan hentinya mengucap syukur. Mulut kami tahan hentinya memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa, selain dengan pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus. Terus kami angkat tangan kami ya Bapa. Terus kami mau datang menyembah di hadapan tahta suci. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Terus kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Jadikanlah kami bejana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, ku kan teguh. Jadikanlah kami bejana-Mu ya Roh Kudus. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu masuk dalam pikiran kami, kehendak kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari di atas kepala kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk pikiranku, ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh. Inilah kerinduan hati kami ya Roh Kudus. Jadikanlah kami bejana-Mu ya Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan. Dari tempat-Mu yang kudus, terus kami nyatakan ya Bapa. Mengiring-Mu
pengagungan dan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, daripada akhirnya bagi satu nama-nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mereka siap memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kananmu, kasih salam, kasih tos, sebab di malam yang indah ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Tiberias, satu suara nyatakan. Ku tak pandang dari gereja mana asal Engkau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan sebab ku tak pandang dari suku mana. ku tak pandang dari suku mana asal Engkau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sebab ku tak pandang dari suku mana. Mari kembali dengan hati yang bersuka. Ku tak pandang dari suku mana asal Engkau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kiri kananmu, kasih senyuman terbaik, katakan. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya boleh tonton yang bersuka cita diberkati Tuhan. Terus kita bersuka cita sebab kita ada sebagaimana kita hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Boleh lebih meriah lagi, kasih tepuk tangan pengakuan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab bersuka cita untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan yang telah hadir di dalam hidup kita. Sama-sama Tiberias, come on. Oh, 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 oh.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Terus datang dengan hati yang bersuka cita. Kembali sama-sama Tiberias, lebih dahsyat lagi sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka sebab hari ini dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yes, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka sekarang bersuka citalah. Biar jemaat Tuhan sama-sama katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara silakan kembali duduk tempat. Kita mau siapkan hati kita untuk menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus.
Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Meraih Kebajikan dan Kemurahan Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan, berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikatmu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga surga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami, agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga surga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat, terbang ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma yang kedua, meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Diambil dari Mazmur 27 ayat 4 dan 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 122 ayat yang ke-1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 31. Di dalam hidup ini kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita agar buah-buah roh terpancar melalui hidup kita. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani, sehingga bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Diambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita harus berubah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kembali kita tundukkan hati kita. Kembali kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak ya Roh Kudus, terima kasih banyak ya Tuhan. Pada malam yang indah ini ya Bapa, kami telah datang di tempat-Mu yang kudus, menaikkan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Filipus Fidel Reman, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biarlah Tuhan Yesus yang berikan hikmat
Agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami mau sambut kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka terimalah sembah kami, inilah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kembali kami datang menyembah-Mu ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Yesus, ku percaya padamu. Dengan segenap hati kembali kami mau nyatakan ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau sembuhkan setiap kami ya Bapa. Dan Kau bersabda, Kau yang selamatkan setiap kami ya Roh Kudus. Dan selamatkanku, sebab tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Yesus, ku percaya padamu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat puji ini dari awal, mari dengan segenap hati menyatakan apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kami ragukan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kasih-Mu Tuhan lewat gunung yang tinggi, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Terus dengan imanmu kita mau nyatakan sama-sama. Kau berfirman, Tuhan sembuhkan setiap kita. Tuhan yang bersabda, Tuhan selamatkan setiap kita. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya Kau berfirman. Kau berfirman. Kami angkat pujian kami dengan iman ya Bapa. Sebab Tuhan yang berfirman, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan selamatkan setiap kami. Bagimu Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya sebab tiada yang mustahil bagimu ya Roh Kudus. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Engkau mengasihi setiap kami ya Roh Kudus. Terus kami angkat sembah kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kami berikan hati kami yang sepenuhnya untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Besar namamu ya Bapa. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Di kota Allah kita yang berseri, kesukaan bumi. Oh, besar, besar nama Tuhan memberi kemenangan. Kuasa lain dipatahkan, sujudlah padanya. Oh, ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta.
Ya Tuhan, oh ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terus kami naikkan syukur kami itu. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Kau sungguh Allah abadi, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Terus kami angkat pujian kami sebab besar nama-Mu dan ajaib karya-Mu ya Bapa. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Di kota Allah kita yang berseri, kesukaan bumi sebab besar, besar nama Tuhan yang memberi kemenangan di dalam hidupmu. Dan biarlah kuasa lain dipatahkan ya Tuhan. Kuasa lain dipatahkan. Sujudlah padanya. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Ini syukurku, atas hidup yang Kau berikan. Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang abadi ya Tuhan. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, ya Tuhan, nama-Mu. Terus kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur dan kepadamu kami mau berserah secara tulus. Oh, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan di tempat ini. Dengan segenap hati menyatakan semua. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Ku naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Kau sungguh Allah abadi, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan.
Tuhan atas alam semesta. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, dari dasar hatimu nyatakan, ya Tuhan namamu. Dan kasih karunia Kristus, kami undang kami yang terkasih Bapak Pendeta Filipus Fidel Rem, kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Kami berserah, Kau sungguh Allah abadi, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan telah persatukan kami dalam ibadah yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Allah Roh Kudus, hadirlah, lawatlah kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Engkau hadir maka Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, melebihi dari apa yang sanggup kami pikirkan. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan yang sakit pada malam hari ini, kuatkan yang lemah, bahkan segala intimidasi, setan kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada kelepasan pada malam hari ini. Kami mau terus menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan yang bangga sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua malam hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu udah siap merayakan Natal? Udah ya? Udah berapa toples kue di rumah? Udah cukup banyak? Puji Tuhan. Belum ada? Oke. Sama-sama kita persiapan buat Natal. Yang penting hati kita buat Tuhan, amin. Kita buka yuk satu ayat saudaraku. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Haleluya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Oke, bersama-sama kita akan baca yang keras saudaraku. 2:1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi yang keras ya. 2:1. Puji Tuhan. Katakan amin yang percaya. Saudaraku, percayalah dalam kehidupan ini ada sesuatu yang penyebarannya lebih berbahaya daripada virus, yaitu roh ketakutan. Dan roh ini seringkali tidak perlu harus diundang dan tanpa kita sadari dia sedang invasi kehidupan kita. Dia sedang datang dan menyerang Bapak Ibu. Dan roh ketakutan ini bukan hanya sekedar perasaan. Seringkali kita mentoleransi perasaan-perasaan takut yang ada di hati kita. Dan kalau kita lihat jujur di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa takut yang sedang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, itu bukan hanya sekedar perasaan atau feeling saudaraku. Di balik ketakutan yang mungkin saat ini sedang engkau rasakan, terhadap 1, 2, atau 3 hal terjadi dalam kehidupanmu, ternyata di balik skenario itu ada oknum jahat yang mendalangi rasa takut yang sedang berusaha untuk meniadakan imanmu. Dan itu adalah kuasa kegelapan. Katakan amin yang percaya. Haleluya. Jadi kemudian jangan Bapak Ibu merasa, itu wajar saya takut.
Wajar saya terintimidasi. Mulai malam hari ini Bapak Ibu harus punya langkah, ya, antisipasi di dalam kerohanian kita untuk menyadari kita tidak boleh mentoleransi ketakutan dalam bentuk apapun. Percaya tidak? Ada orang takut sakit. Betul. Ya. Dia takut sakit. Jadi kalau ada gejala-gejala yang sedang terjadi di dalam tubuhnya, apalagi dia sudah mempelajari kalau gejalanya begini-begini, ini tumor. Begini, kanker. Bukan kantong kering ya, itu lain lagi. Begini, ini gejala sakit jantung. Sehingga dia jadi tahu parno ya saudaraku ya. Pikirannya jadi ketakutan. Sehingga dia benar-benar takut, terintimidasi. Gitu. Padahal sebenarnya tubuhnya sehat dan gak ada masalah. Cuma karena dia sudah dikalahkan roh-roh ketakutan, terintimidasi. Sehingga dia berpikir di dalam tubuhnya udah ada kanker, udah ada tumor, jantungnya udah bermasalah, ginjalnya udah rusak. Ya ada masalah di otak, ada masalah di mana-mana. Gitu. Kenapa saya bisa katakan begini? Karena ketika altar call tidak sedikit orang yang begini pergumulannya. Ini enggak sedikit loh. Ada orang yang takut bangkrut. Dia takut sekali bahwa usahanya akan hancur. Bahkan dia takut karirnya akan rusak. Padahal sebenarnya Tuhan sedang memberkati dia. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mempromosikan dia untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi setan sedang mengintimidasi. Dan kemudian dia merasa ketakutan. Merasa apa yang dia miliki nanti kalau dia kurang ini akan hilang. Dia akan hilang rumahnya, dia akan hilang kendaraannya, dia akan habis tabungannya. Itu ketakutan itu menghantui dia. Ada orang yang takut pasangannya selingkuh. Sehingga dikit-dikit bawaannya curiga terus saudaraku. Bawaannya takut gitu. Nanti kalau ditanya dalam kita berbicara secara jujur sebenarnya dia berkata, saya sebenarnya gak mau begini gitu. Tapi gak tahu kemana. Kenapa di pikiran saya selalu berpikiran begitu. Nah saya mau katakan saudaraku, banyak sekali ketakutan yang sedang bekerja berusaha untuk menyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita doa mulai malam hari ini. Kita pulang sebelum pulang nanti kita sudah bebas dari ketakutan. Katakan amin. Nanti kita doa sama-sama jujur di hadapan Tuhan. Di area mana kita sedang diserang ketakutan. Dan saya mau katakan saudaraku, kita harus benar-benar lawan roh ketakutan itu. Karena Tuhan yang berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu dan saya, itu impartasinya dikatakan bahwa roh itu membangkitkan kekuatan. Katakan kekuatan. Yang kedua dikatakan membangkitkan kasih. Katakan kasih. Yang terakhir apa? Membangkitkan ketertiban. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus punya 3 ciri ini. Gak usah banyak-banyak. Nanti sampai di rumah kita introspeksi diri. Atau mungkin selama kita mendengarkan khotbah ini, kita teliti dalam hidup kita. Ada gak hal-hal ini dalam kehidupan kita? Sungguh-sungguh gak kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan Bapak Ibu dan saya? Tuhan katakan bahwa roh itu, Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan. Artinya apa? Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah tantangan, Bapak Ibu ada kekuatan dari Tuhan. Bukan artinya ikut Tuhan bebas masalah. Ada yang hidupnya di sini tidak ada masalah? Ada? Oh pendeta juga turun tangan. Ngerti artinya ya? Semua kita ada masalah. Tetapi yang luar biasa ketika Bapak Ibu bersama Tuhan, maka ada kekuatan yang dialirkan oleh Roh Kudus. Itu dibangkitkan saudaraku. Wow, ada kekuatan besar. Kekuatan yang akan membuat engkau tetap tenang. Nah ini dia. Yang tadinya mungkin kita mudah panik, ya kan? Mudah takut. Mudah terintimidasi, gak bisa tidur, gak bisa makan. Tidur rasanya gak tidur. Bahkan kalau tidur harus pakai obat tidur. Ada yang kalau tidur harus pakai obat tidur di sini? Ada? Bahkan sudah pakai obat tidur pun maksimal sejam. Itu ada loh, sungguh. Saya gak bohong saudaraku. Karena apa? Roh ketakutan. Dari pengalaman kami melayani,
Puji Tuhan saudaraku. Dengan melihat mata orang aja udah ketahuan. Mana orang yang dikalahkan roh ketakutan, mana yang tidak. Betul. Dari matanya nampak jelas. Makanya ketika lagi altar call, lagi doa pelayanan, mendoakan seseorang, langsung ketahuan Tuhan bicara. Ini roh ketakutan kuat dalam orang ini. Wah, itu. Nah Tuhan katakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau bukan dari Tuhan, jelas Bapak Ibu, kita mudah mengidentifikasinya bahwa ketakutan itu dari kerajaan kegelapan. Yang setuju bilang amin dulu. Kalau ini dari setan, mulai malam hari ini saudaraku, pastikan di dalam hati kita, pikiran kita, kita free, kita bebas dari ketakutan. Amin. Kalaupun ada, that's okay. Hadapi. Tidak sedikit yang tidak banyak yang tahu kalau dulu saya pernah terserang ketakutan. Betul, saya nggak bohong. Dulu saya awalnya bingung. Dulu saya paling merasa tenang kalau saya dekat dengan rumah sakit. Ya. Jadi kalau saya lagi macet di sebuah daerah dan daerah itu nggak ada rumah sakit, jantung saya langsung. Sampai saya mau nafas saja. Saya nggak cerita sama istri, nggak cerita, ya kan? Sehingga ini saya tanggung sendiri sampai saya bingung. Apa yang terjadi dengan saya ini? Periksa, gak ada masalah, kesehatan saya gak ada masalah. Tapi saya selalu berpikir, mana rumah sakit? Kalau ada rumah sakit tenang saya. Pikirannya apa? Kalau ada apa-apa, langsung ke rumah sakit. Tuh, setan tuh. Setan tuh. Itu udah lama, berapa tahun yang lalu saudaraku. Padahal pelayanan saya mendoakan orang sakit, ya kan, melepaskan orang dari kuasa-kuasa kegelapan. Tapi saya terserang, sehingga Tuhan katakan, wake up, bangun, engkau sedang diserang roh jahat. Itu roh ketakutan, lawan anakku. Wih, seketika Tuhan singkapkan itu, saya langsung bangun dan saya katakan, kurang ajar nih roh jahat. Bener loh Bapak Ibu, bener loh. Dia mau berusaha mengintimidasi saya. Dia berusaha untuk membuat pelayanan saya tumpul. Sehingga membuat saya gak berani mendoakan orang sakit. Bayangkan. Jadi roh ini berbahaya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa mengalami kemenangan? Bapak Ibu harus intim dengan Tuhan. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita baca yang keras 2 ayat ya. 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, ayat ini mengatakan, segala tulisan, katakan, segala tulisan. Artinya tanpa terkecuali, ini adalah semua firman Tuhan. Amin. Semua firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi gak ada yang lain saudaraku. Bagaimana Bapak Ibu dan saya kita bisa melawan roh ketakutan ini? Tidak ada yang lain. Engkau harus kuat di dalam firman. Amin. Tanpa Bapak Ibu punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, tanpa engkau punya waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengizinkan firman Tuhan itu masuk meresap di dalam setiap pembuluh darahmu, sehingga otot-otot rohanimu akan bangkit, engkau tidak akan pernah menang dari roh ketakutan. Gak akan bisa. Orang-orang yang diurapi Tuhan bukannya tidak ada masalah, tapi mereka tetap bisa tenang. Bekerja tenang, sekolah tenang, pelayanan tenang. Karena apa? Mereka percaya Allah yang mereka layani adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Nah Tuhan mau kita punya pemahaman seperti itu. Di dalam Ibrani dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Jadi ketika
kita sedang takut, sebenarnya sedang tidak adanya iman dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, ketika Bapak Ibu sedang takut, iman sedang tidak ada dalam hatimu. Jadi kalau orang sedang takut pasti tidak ada pengharapan. Karena dalam Ibrani 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Gitu. Karena orang punya iman maka dia punya pengharapan. Aku percaya aku pasti sembuh. Katakan amin. Amin. Itu kan iman, benar gak? Dan itu pengharapan. Pengharapannya apa? Sembuh. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya aku pasti diberkati. Aku percaya pernikahanku pasti dipulihkan. Aku percaya anak-anakku punya masa depan yang luar biasa. Katakan amin saudaraku. Amin. Karena apa? Kita punya pengharapan dan berdasarkan iman kita kepada janji-janji Tuhan. Tapi ketika engkau sedang diserang roh jahat, percayalah saudaraku. Ketika ketakutan sedang melanda hidupmu, engkau pasti akan hilang pengharapan. Imanmu luntur. Imanmu kandas. Jadi mengapa setan seringkali menyerang kita dengan roh ketakutan? Supaya apa saudaraku? Engkau tidak punya iman. Karena tanpa iman kau tidak mungkin ada mujizat dalam kehidupanmu. Jadi malam hari ini saudaraku, imani bahwa malam ini kita mengalami kelepasan, kebebasan dari ketakutan. Amin. Bebas dari ketakutan supaya iman kita timbul. Saya percaya yang hadir di tempat ini kita perlu mujizat. Saya tidak tahu di area mana engkau perlu ditolong sama Tuhan. Tapi untuk lahirnya mujizat, Bapak Ibu harus punya pengharapan di dalam Kristus. Imanmu harus mantap. Kau harus benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Kalau kita masih ragu, Tuhan bisa jawab gak ya? Ya mudah-mudahan dijawab deh. Gak bisa. Kalau datang sama Tuhan, kau harus punya pengharapan bahwa hanya Dialah satu-satunya. Artinya tidak ada pengharapan yang lain. Pilihan yang lain gak ada, hanya Yesus Kristus. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itu iman saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu engkau sedang diserang roh jahat, maka good newsnya adalah, kabar baiknya adalah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan mujizat yang besar dalam kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Setan sedang berusaha menggagalkan berkat atau mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Jadi kalau sedang terasa diserang dalam pengharapanmu, sedang dilemahkan imanmu, sedang dibombardir dengan ketakutan, kau pasti gagal, kau pasti ditinggalkan, pasanganmu pasti tidak setia, penyakitmu pasti menggerogotimu. Lihat, dokter bilang penyakitmu makin parah, lihat kondisimu, dokter bilang kemungkinan umurmu tidak panjang lagi. Tuh. Seringkali yang kita lihat, yang kita dengar melemahkan iman kita. Benar gak? Ya. Kita bukan anti dokter. Enggak, dokter dipakai Tuhan. Tapi kita harus percaya kepada Yesus lebih. Karena Dia dokter di atas segala dokter. Amin. Seringkali terjadi mujizat ketika dokter di bumi angkat tangan. Sudah disuruh pulang. Dan kemudian orang yang disuruh pulang ini angkat tangan kepada Yesus. Dan Tuhan turun tangan menyembuhkan penyakit dia. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan baik, Tuhan dahsyat luar biasa saudaraku. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Amin. Untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan mau memperlengkapi kita. Seperti kita memperlengkapi anak kita dengan studi yang baik. Dengan kesehatan yang baik. Dengan fasilitas yang baik. Sama Bapa di surga pun memperlengkapi hidupmu. Segala yang Bapak Ibu perlukan. Percaya Tuhan persiapkan yang terbaik. Lah kalau Dia memberikan nyawanya saja sebagai persembahan yang terbaik di atas kayu salib. Masa fasilitas di bumi yang Tuhan berikan fasilitas yang biasa? Enggak. Pasti yang terbaik saudaraku. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya selalu mengencourage jemaat Tuhan untuk menyadari Tuhan sangat mengasihi engkau. Siapa yang mau mati bagi orang berdosa? Coba tanya sekelilingmu, keliling kota Jakarta. Tanya siapa yang mau mati bagi orang berdosa?
Kau bisa keliling dunia tanya, and you will find nothing. Dan kau tidak akan menemukan ada orang mau mati bagi orang berdosa, bagi engkau dan aku, kecuali Yesus kita. Amin. Bayangkan dia itu Tuhan loh. Raja di atas segala raja. Penuh kuasa, penuh kemuliaan. Malaikat yang jumlahnya mungkin miliaran di dalam kerajaan surga berjumpa Yesus, sujud menyembah. Tapi ketika dia datang ke atas muka bumi ini, Alkitab berkata, semua menolak dia. Bayangkan. Kalau ada Raja Inggris datang ke Indonesia, kita tolak, kira-kira tersinggung gak dia? Hello, tersinggung gak? Tersinggung ya? Itu baru raja di dunia loh. Ini raja di surga. Datang kepada ciptaannya. Bumi ini ciptaannya. Manusia ciptaannya. Manusia bisa hidup karena ada nafas Tuhan. Maka manusia itu hidup. Tapi Tuhan datang kepada ciptaan. Ciptaan menolak dia. Ibaratnya Bapak Ibu, engkau pemilik perusahaan besar. Karyawanmu ribuan. Tapi begitu engkau datang ke kantor, kantor langsung ditutup sama karyawanmu. Dan mereka berkata, tidak boleh masuk. Padahal engkau yang gaji mereka semua. Kira-kira Bapak Ibu tersenyum atau marah, saudaraku? Tolong jawab saya, tersenyum atau marah? Pasti marah, kau pasti akan teriak, this is my company, ini perusahaan saya loh. Kalian bisa makan, bisa hidup karena saya gaji sesuai dengan pekerjaan kalian. Ini perusahaan saya. Bapak Ibu pasti tersinggung. Sama dengan Yesus. Bumi punya dia, manusia ciptaan dia. Tapi ketika dia turun dari surga, semua menolak dia. Raja mana yang mau dilahirkan di kandang domba? Gak ada, saudara. Yesus harusnya lahir di tempat yang sangat indah. Betul tidak? Dia raja, saudaraku. King of all kings. Tapi lahir di tengah tempat yang penuh dengan virus, kutu buku, bakteri. Itu Yesusmu dan Yesusku lahir di situ, saudaraku. Artinya, puncak pengorbanan Yesus memang mati di salib. Itu puncak pengorbanan. Tapi dari lahirnya saja dia sudah mengalami penolakan. Jadi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu mengalami penolakan pada malam hari ini dari siapapun, datang sama Tuhan. Tuhan pernah mengalami dan menang. Amin. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sungguh kita bersyukur. Kita punya Bapak yang baik. Yang memperlengkapi kita untuk melakukan apa? Perbuatan yang baik. Karena itu gak ada yang lain, kenali Tuhan kita. Kenal dia dengan baik. Dan untuk kenal Tuhan dengan baik, tidak ada cara yang lain. Bapak Ibu harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kau harus konsisten bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu konsisten di dalam jam-jam doamu, di dalam pembacaan firman-Mu, saudaraku, kau renungkan firman. Kau baca firman bukan seperti kita scroll Instagram atau segala yang lain. Enggak. Baca, renungkan firman dengan baik. Di situ nanti Bapak Ibu akan mengenal Tuhan dengan benar. Pernah suatu kali, saudaraku, ada sebuah pesawat dalam penerbangan. Tiba-tiba ada turbulence yang mengerikan. Goncang pesawat ini. Semua orang di dalam pesawat itu berteriak ketakutan. Karena mereka merasakan bodi pesawat itu getar. Dan mereka berpikir pesawat ini akan pecah di udara. Tetapi di satu kursi ada anak muda yang santai saja. Dia tenang. Dan beberapa orang memperhatikan anak muda itu. Yang lain sedang ketakutan, teriak, dan mungkin mereka berpikir ini akan menjadi hari terakhir kami hidup. Sehingga mereka mulai minta ampun sama Tuhan atas segala dosa-dosa mereka. Supaya dengan pengharapan kalaupun mati di udara, setidaknya mereka sudah diampuni Tuhan. Tiba-tiba mereka melihat anak muda ini kok santai sekali, dia bisa tenang. Tapi puji Tuhan akhirnya pesawat itu bisa melewati badai dan kemudian mulai tenang. Ketika penerbangan itu mulai tenang, stabil, ada seorang bapak yang duduk di sebelah anak muda itu bertanya, "Nak, tadi lagi pesawat guncangan kena turbulence, kamu tahu gak?" "Saya tahu, Pak." "Kamu lihat gak orang-orang pada berteriak?" "Ya, saya lihat orang-orang pada berteriak. Tapi saya bertanya, kok kamu bisa tenang? Sedikit pun kamu tidak menunjukkan muka ketakutan." Dengan
Simple, dia berkata begini, saya tenang karena pilotnya adalah papa saya. Saya tahu papa saya pilot yang jago. Dan saya tahu dari cerita dan pengalaman dia yang dia sampaikan kepada saya sejak saya kecil. Dia sering melewati turbulence. Dan dia pasti bisa melewati turbulence ini. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia kenal bapaknya. Katakan amin. Saudaraku, kenali Bapa kita di surga dengan baik. Katakan amin. Ketika engkau kenal siapa Yesus yang kita sembah, kau punya hubungan yang intim dengan dia. Kau tidak menyia-nyiakan kesempatan di mana Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman, melalui pujian penyembahan, melalui perjamuan kudus, melalui minyak urapan. Kau akan semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga ketika goncangan datang, masalah datang begitu mengerikan. Bukan hanya mungkin goncangan secara pribadi, secara global. Masyarakat ini goncang, bangsa ini, bahkan bumi ini goncang. Semua orang akan ekspresinya adalah ketakutan, kengerian yang luar biasa, saudaraku. Orang bisa kocar kacir. Tapi mereka akan melihat engkau, kok bisa tenang ya? Sehingga itu akan menjadi saat yang baik Bapak Ibu bisa bersaksi kepada orang banyak. Saya bisa tenang, karena saya percaya Tuhan berkuasa atas masalahku. Amin. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya masalah ini tidak akan menenggelamkan hidupku. Aku percaya Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Itu bicara iman. Gitu. Tapi kalau kita pun sama seperti mereka, reaksinya ketakutan di tengah badai. Lihat Bapak Ibu. Betul. Kita pun akan hilang pengharapan. Saya sebagai hamba Tuhan juga pasti sering naik pesawat keluar kota atau kemanapun. Percaya gak Bapak Ibu? Kalau udah capek, mau pesawat goncang bagaimanapun, udah saya tidur. Saya percaya, ya kan? Saya percaya bahwa saya anak Tuhan, pasti pesawatnya dijaga Tuhan aman. Amin. Betul. Dulu awal saya naik pesawat, saya gemeteran. Saya takut. Apa yang saya takuti? Tuhan, kalau pesawat jatuh, pecah, saya masih hidup dalam dosa. Aduh, kemana saya pulang nih Tuhan? Pasti gak ketemu Tuhan tuh. Itu pikiran saya. Sehingga saya takut naik pesawat karena saya takut itu. Tapi begitu saya sudah berdamai dengan Tuhan, saya bangun hubungan intim dengan Tuhan, saya mulai belajar untuk mengenal dia secara pribadi. Apa yang terjadi? Dimanapun kita percaya kita aman bersama Tuhan. Yang namanya celaka bisa di mana aja, benar gak saudaraku? Mau di darat, mau di laut, mau di udara, bisa terjadi. Bahkan lagi tidur pun bisa lewat. Benar gak? Percayalah tadi malam, ya, Bapak Ibu dan saya kita tidur nyenyak bisa bangun tadi pagi. Kita yang bisa datang bukti bahwa tadi pagi kita bisa bangun. Bilang amin dulu. Tapi percaya nggak? Tidak sedikit tadi malam orang tidur, tadi pagi nggak bangun. Padahal mungkin tubuhnya sehat loh. Giat olahraga, makan vitamin, jaga makan, jaga pola hidup. Tapi kalau udah waktunya pasti pulang. Itulah sebabnya saya selalu katakan dimanapun saya berada, bahwa setiap kita tahu tanggal lahir kita. Tapi yang jadi masalah, kita tidak tahu tanggal kapan kita pulang. Ada yang tahu tanggal pulang? Angkat tangan. Oh nggak ada yang tahu, belum tahu ya. Ada yang mau tahu tanggal pulangnya? Nanti kita doa sama-sama. Siapa tahu dijawab Tuhan, bener gak? Mau Bapak Ibu mau? Biarlah itu jadi rahasia ilahi, bener gak? Tapi kabar baik dan kabar menegangkan adalah tua muda besar kecil pasti pulang. Lah kalau kita punya pengetahuan ini, kita pasti pulang. Maka saya percaya dalam hidup ini kita gak akan main-main lagi ikut Tuhan. Tuh aminnya dahsyat tuh. Bapak Ibu tahu Billy Graham? Ya, salah satu one of the greatest pastor on earth. Salah satu pendeta yang diurapi Tuhan di atas muka dunia ini. Dia pernah berkata gini, setiap kali, setiap hari dalam hidup saya selalu berpikir bahwa itu adalah hari terakhir saya di dunia. Kalau kita berpikir hari ini hari terakhir kita di dunia, kira-kira kita masih mau dosa gak? Nggak ada yang jawab saya. Masa dari 20.000 orang gak ada yang jawab ini? Kalau kita merasa, kita yakin hari ini adalah hari terakhir kita dan Tuhan akan jemput kita, kira-kira kita masih mau dosa gak? Masih mau marah gak sama tuh orang? Masih mau culas gak saudaraku? Pasti enggak, benar gak?
Mau ada cobaan, godaan, sehingga apapun di depan kita lagi lewat, kita akan berkata, I don't care, saya percaya. Saya sedang mempersiapkan diri saya. Tuhan datang menjemput saya. Bener gak? Itu. Nah, Billy Graham yang dipakai Tuhan bisa sekali khotbah 1 juta orang hadir. Sekali khotbah 2 juta orang hadir. Pernah lihat Bapak Ibu KKR yang datang 1 juta orang? Itu sejauh mata memandang, itu kepala orang Bapak Ibu. Ya. Dia punya prinsip, setiap hari dia punya prinsip bahwa itu kemungkinan hari terakhir dia. Nah kalau kita punya prinsip begitu, saya percaya kita akan menghargai kekudusan Tuhan. Kita akan menghargai kasih dan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Saudaraku percayalah. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Tuhan tidak lama lagi datang. Bapak Ibu percaya nggak Tuhan tidak lama lagi datang? Saya percaya dalam hati saya, nanti Tuhan datang, sebagian besar kita masih hidup. Betul. Jangan sampai nanti Tuhan datang, kita tidak terangkat, saudara. Kita harus punya iman, bahwa nanti Tuhan datang, kita terangkat ke surga. Katakan amin. Percayalah, kita pasti terangkat, amin. Almarhum Bapak Gembala Sidang mengatakan bahwa keluargamu, keluargaku, kita jadi tetangga di surga. Nanti kalau di surga ada pemilihan ketua RT, pilih saya, amin Bapak Ibu. Kita tetangga Bapak Ibu, betul. Kita tetangga, pastikan itu target kita. Nah setan tahu bahwa kita disayang Tuhan luar biasa. Setan iri dengan Bapak Ibu dan saya, percayalah. Karena itu dia berusaha serang kita dari semua aspek kehidupan. Salah satunya melalui apa? Roh ketakutan. Kenapa setan marah sama manusia? Karena setan dosanya baru di pikiran, langsung dibuang sama Tuhan. Boom. Dan tidak ada keselamatan bagi dia. Tapi manusia jatuh dalam dosa berulang-ulang. Justru Yesus dikirim anak yang mati bagimu dan bagiku di atas kayu salib. Jadi Yesus mati di salib bukan untuk menebus malaikat, tapi menebus hidup Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Sungguh kita disayang Tuhan. Bahkan kalaupun kita sudah ditebus, sudah diampuni dosa, masih mungkin bisa jatuh dalam dosa. Benar gak? Kalau kita udah bertobat masih bisa marah gak? Masih bisa emosi gak saudaraku? Masih bisa bikin dosa gak? Masih. Tapi Tuhan tetap mengasihimu dan mengasihiku. Jadi pada malam hari ini saudaraku saya berdoa, terimalah kelepasan dari Tuhan. Tolak roh ketakutan. Kalau saat ini kau merasa gak nyaman, gak tenang di sini, saya mau katakan, setan sedang menyerang kau. Tapi don't worry, malam ini kau akan dibebaskan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicara bahwa Tuhan memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi Roh Kudus akan membangkitkan kepada kami kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua bersama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil bangkit berdiri, kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ketika Tuhan Yesus bersama para murid sedang perjamuan terakhir saudaraku, di tangan Yesus adalah roti, di tangan Yesus adalah anggur. Tapi setelah dia berdoa, dia serahkan kepada para murid dan kemudian dia berkata, makanlah, inilah tubuhku. Sama dengan anggur tersebut. Setelah Yesus berdoa, Yesus berkata, minumlah, inilah darahku. Jadi di tempat ini kuasa yang sama. Roti diubah menjadi tubuh, anggur diubah menjadi darah Yesus. Bisa kita nikmati pada malam hari ini. Amin saudaraku. Sehingga yang kita makan bukan roti biasa, yang kita minum bukan hanya anggur biasa, tapi real, sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau tubuh Yesus ada di dalam tubuh kita, darahnya mengalir di dalam pembuluh darah kita, percaya saudaraku, penyakit pasti disembuhkan Tuhan. Kuasa mujizat Allah terjadi buat setiap kita yang percaya pada malam hari ini. Mari saudaraku bersama-sama kita angkat roti.
yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku malam ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saudaraku kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan penuh sukacita bersama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Sebagai keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai malam ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna sehat, tidak penyumbatan, tidak operasi. Kami tolak sakit paru-paru, tidak flek, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Saudaraku, sebutkan sakitmu. Hambamu saat ini berdoa, Tuhan biarlah Engkau sembuhkan semua yang sakit pada malam hari ini. Mereka meraih janji Tuhan, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Bahkan pasangan suami istri yang minta keturunan, berkati bisa punya anak-anak yang sehat. Mereka yang minta jodoh, berkati bisa punya pasangan yang dari Tuhan, yang takut akan Engkau. Bahkan yang minta pekerjaan diberkati, tidak nganggur, tidak kekurangan dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Malam ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus lebih besar dalam hidup kita. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih
lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudaraku, saya selalu teringat perkataan Bapak Gembala Sidang almarhum Bapak Pariyaji dulu sering mengatakan bahwa setan paling banyak di ruang ICU. Di kuburan banyak setan, benar, tapi di ICU lebih banyak setannya, saudaraku. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada Bapak Gembala Sidang dulu bahwa dengan perjamuan kudus kita tolak terkapar di ruang ICU. Katakan amin. Suatu saat saya bersama istri mendoakan jemaat di ruang ICU. Begitu kami datang, dia langsung remas tangan saya dengan tangan kirinya, tangan istri saya dia pegang dengan tangan kanan. Matanya melotot. Dia pakai ventilator, nggak bisa ngomong, saudaraku. Dan dia matanya terarah kepada satu titik. Dan Tuhan kasih hikmat, dia sedang melihat roh jahat, roh maut yang mau nerkam dia. Bayangkan, saya tanya, kamu lihat setan ya? Dia nggak bisa ngomong. Tinggi besar, hitam, gitu dia, mukanya ketakutan. Kita harus punya iman. Kalau Bapak, Ibu dan saya hidup benar di hadirat Tuhan, engkau tidak dikalahkan roh maut. Katakan amin. Tidak dikalahkan setan. Pertanyaannya, dia Kristen, kenapa setan mau terkam dia? Ini ngeri loh. Kristen, ke gereja. Tapi ketika di ICU, yang dia lihat bukan malaikat Tuhan, tapi sosok hitam tinggi besar, mau terkam dia. Pasti ada sesuatu yang salah. Karena itu saudaraku, kalau kita punya prinsip bahwa setiap hari kita merasa itu hari terakhir bagi kita, saya percaya kita akan jaga hidup. Akhirnya saya bilang, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu pasti bikin salah. Pasti ada dosa yang kamu lakukan dan Tuhan tidak berkenan. Minta ampun sama Tuhan. Dia langsung tutup mata, dia doa. Dia doa, dia serius. Minta ampun, sebut semua doamu. Semua dosa-dosamu, akui di hadapan Tuhan. Gak perlu akui di hadapan kami. Akui di hadapan Tuhan dan minta ampun. Dia doa, dia serius. Setelah dia selesai berdoa, dia buka mata. Terus saya bilang, coba lihat di depan, masih ada gak? Dia senyum, saudaraku. Gak ada. Tiba-tiba dia lihat ke kanan, dia senyum. Saya bilang, apa yang kau lihat? Kau lihat Tuhan Yesus? Dia ngangguk, saudaraku. Dan di sebelah, setelah dia bertobat detik itu, ada Tuhan Yesus di sebelah kanan dia. Amin. Tadinya roh maut yang dia lihat, siap terkam dia, menyeret dia masuk ke dalam lubang api yang kekal. Tapi begitu ada pertobatan, dia terima darah Yesus, dosanya diampuni Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya kuasa pengampunan. Jadi bagi kita yang sudah diampuni Tuhan, yuk jaga hidup. Mulai malam ini disiplin, jangan main-main dengan dosa. Katakan amin. Karena satu hal saya katakan, kita gak tahu kapan kita pulang, saudaraku. Yang pasti kita pulang. Naikkan doamu, berterima kasih sama Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah setiap minyak yang terangkat saat ini adalah minyak-Mu yang kudus. Minyak ini menjadi api dari surga yang menjaga dan mengelilingi kehidupan mereka, melindungi rumah tangga, pernikahan, usaha, karir, pekerjaan mereka. Diberkati, roh kiriman, setan kuasa gelap dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan minyak urapan ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan naikkan doa kita buat jemaat-jemaat Tuhan yang perlu dukungan doa melalui telepon. Silakan duduk, saudaraku. Bapak Ibu bisa support dalam doa, dukung doa-doa kita ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami bersama-sama rindu menaikkan doa bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah menaikkan doa-doa mereka Tuhan melalui telepon, dimanapun mereka berada di Indonesia maupun di negara lain. Mereka yang sudah bersatu hati dengan kami pada malam hari ini, kami bersatu hati, setiap doa mereka dikabulkan Tuhan, setiap doa mereka didengar Tuhan, dan saat ini mereka mengalami lawatan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan melalui live streaming, engkau mengalami urapan Tuhan, kau diberkati dalam nama Yesus. Dengan kategori 1 yaitu COVID-19, jantung, kanker, stroke, koma, tumor, miom, kista, benjolan, paru-paru, TBC, asma, sesak nafas,
batuk-batuk, diabetes, ginjal, gagal ginjal, cuci darah, liver, hepatitis, sakit kuning, autoimun, ingin operasi, hernia, varikokel, pendarahan, autis, lumpuh, batu empedu, kaki sakit, kemoterapi lancar. Pertama, Tan Kim Huat, Tiam Fen, Yusuf Lowik, Atmarita, Marnai Tambunan, Reynold S, Ibu Gerda, Ibu Tiarma, Oma Oni, Maria, Ibu Helen, Eli Haryani, Febe Helena, Pak Tongko, Ibu Yuliana Pasu, Ibu Martalina, Ibu Cynthia, Ibu Margie Grace, Pak Mangantar Tambunan, Sabarina, Guru Singa, Melinda Amanda David Bambang Hendarto, Terang Kencana Guru Singa, Ibu Norma Iriwati, Ibu Arta Sipayung, Martin Sitompul, Jenry Tobing, Benyamin Sitompul, Rodrigo Panggabean, Edi Tambunan, Herminetti Siregar, Linda Pramana, Ria Pramana, Kristi, Angelisa Beben, Yosua Rivaldo, Asnar Sitompul, Hendrik Arnold, Latumahina, Meidi Latumahina Aling, Nina Alisa, Ana Jayusman, Desi Nurhadi, Yayuk Jayusman, Nasrul, Rizky Cahyo Prabowo, Yan Rudianto, Andreas Tobing, Maria Urtati, Debi Risnasari, Yani Susanto, Yani Yusuf Susanto, Willy Yeskiel, Liu Fui, Pin Suci Haryati, Rita Tambunan, Hendrik Simbolon, Almen Tambunan, Gorga Tambunan, Yodin Ramlan, Aknel Tambunan, Rosliana Simatupang, Leni Selano, Susana Marunduri, Ibu Tusirah, Tiorida Napitupulu, Liweni, Olivia Mangesa. Kami serahkan Tuhan buat jemaat-Mu dalam kategori satu ini, agar apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan, segala kutuk sakit penyakit, roh sakit penyakit dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat kategori 2, sakit mata, glaukoma, sakit telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, vertigo, susah tidur, insomnia, sinusitis, sakit tenggorokan, radang tenggorokan, saraf kejepit, pengapuran di leher, sakit tulang, patah tulang, sakit pinggang, darah tinggi, darah rendah, sakit lambung, asam lambung, GERD, demam, demam berdarah, kejang, sakit pencernaan, diare, asam urat, sakit kulit, terlambat berbicara. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yaitu Andi Lok Ananta, Jonathan Lim, Miduk Sinaga, Koco Sugino, Angel Ayen, Rumintar Segala, Florentina Rusliana Simatupang, Ibu Lili, Selin, Sio, Paulus, Elkana, Samuel, Ibu Lai, Tova. Kami serahkan juga Tuhan Ibu Elizabeth Rengkung, Kristina Panjaitan, Ade Panjaitan, Henry S, Ricky S, Harold S, Natalia, Koboru, Delminar, Huta Barat, Ian Hartno, Oma Katarina, Juni Ati, Ibu Farida, Stephen Darmawan, Agustinus, Oma Asna Ginting, Amin Petrus, Oma Oni, Pak Wawan, Yanti, Jonathan Huta Galung, Meliani, Margono, Julius Margono, Selin, Saverius, Hana Reni Lun Ritonga, Riama Ritonga, Gorsing Ritonga, Ruth, Loisa Febe Helena, Sarah Teresa, Jeremy, Milo, Teddy Abram, Rudi Hutomo, Andreas Go, Mikael, Ibu Elke, Ibu Lim Kim Moy, Oma Lauce, Enah Suryana, Pak Yudi Hendarto, Roswan Christine Surya, Maria Kristiani, Ibu Esther Lili, Pak Isa Agustinus Rerung. Kami serahkan Tuhan buat jemaat-Mu dengan sakit penyakit dalam kategori 2 ini. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, setiap nama disayang Tuhan, setiap nama terima berkat, terima mujizat pada malam hari ini. Untuk jemaat-Mu dalam kategori 3, yaitu pekerjaan diberkati, promosi jabatan supaya dapat pekerjaan, usaha diberkati, investasi ekonomi dipulihkan, ingin punya rumah, jual tanah,
jual apartemen, kuliah, sekolah supaya dapat beasiswa, utang ditipurkan bisnis, tender berhasil, tagihan lancar, tolak fitnah. Pertama yaitu Jevanya Seto, Teddy Abram, Kesia Rufi, Tino Sumampo, Joyce Karundeng, Jane Karundeng, Surya Marten, Veronica Ferawati, Rudi Hutomo, Andreas Gau, Handoyo, Hugeng Patrick, Liani, Michael Rivandigo, Lisa Ares, Leo Tulong, Mikael, Gamaliel, Ibu Berliana, Ibu Gati, Pak Darman Purba, Ibu Elke, Pak Yudi Hendarto, Roswen, Pauline, Halim, Mikael, Michelle, Lairena, Ibu Cynthia, Pak Andre, Christine Surya, Maria Kristiani, Pak Bayangkara Silain, Ibu Esther Lili, WB Racing, Pak Isa, Moto Bypart, Paulus Firmansa, Ibu Mariati, Victor Raymond, Pak Munte, begitu juga Marcella Rusli, Gabriela Rusli, Susana Marunduri, Astri Okta Lestari, A Dewi Rosita, Rachel Matonding, Jensen Matondang, Lukas Chandra, Daeng, Egan Simatupang, Mori Mora, Ibu Engga, Esther Mary, Aginta Cynthia Tarigan, Valen Eka, Berta, Selin Jessica, Ibu Yuliana, Bapak Wiyanto, Bimbel, Hosana, Siong Laundry, Gabriel, Victor, Raymond, Ibu Susan, Ibu Tomu, Richard Toisota, Yongki, Prayoga, Daniel Evan Toisuta, David Efraim Toisuta, Prikasih, Andi Niputri, Susana, Ruth Oktaviana Abigail, Wikastri Endang, Prabawati Kisya Toisuta, Esther Sinta Paulina, Yunike Tamariska, Esther Claudia, Oma Lili Richelle, Crescentia Suyanto, Erik Suyanto, Bradley Daryl Suyanto, Gaveriel Amrik Suyanto, Gerald Tambunan, Gaya Tambunan, Warung Makan Keluarga Kita, Guna Gard, Gabe Greta Gifta, Mikael Oktaviana, Fernandus Erwin, Bapak Triyono Yehezkiel Firman, Zevana Timothy, Paramita Aurelia, Puspa Triana, Rosmina Panjaitan, Stevi Leni Stefana, Stephanie Steven, Richard Felix, Richard Kang, Jordan Les Nusa, Irenius Dilion, Gema Sibarani, Friendly Freddy, Reviana Ditya Devti. Begitu juga Priscilla Ivon, Sophie Nasir, Mercy Nasir, Debbie Nasir, Agus Nasir, Iman Nasir, Josie Nasir, Beben Andreas Pribadi, Tema Zaro, Eliso Seli, V Reza, Angelisa, Haryani, Belinda, Andre Marcelino, Samuel, Pres Immanuel, Sulaidi, Christopher, Kristi, Tina, Tuan Jama juga, Amoy, Jessica Halim, Andri Halim, Juliana, Julian, Jonathan Lim, Yohanes Hendrik Kaya, Hani, Beni Kaya, Immanuel David Kaya, Fanya Lang Kaya, Yulia Lok Ananta, Selin Valeska, Andi Lok Ananta, Joseph Sadrak Lok Ananta, Sandika Leman, Heri Putra, Torsi, Irma, Mei, Dea, PT Karya Cuan Abadi, CV Rental Station, Lock Store. Begitu juga Herlina Silitonga, Gracia Sitompul, Donda Sitompul, Febe B, Manotor Hasibuan, Asnar Sitompul, Jonathan Maruli, Hendrik Tan, Anwar Tan, Lius, Ibu Aicin, Herlina Marsia, Gwen, Jenis, Glenn, Josh, Thomas Tambuang, Bambang Catmiko, Yogi Prayogo, Priscilla, Pujiastuti, Esther Tambuang, Ayu Ciko, Yani Moksin, Ibu Diah, Legowo, Rizky Cahyo Prabowo, Eldi Akari Intan, Ana, Vanessa Rambet, Samuel Hardi, Budi, Raskita Pramono, Andreas Jiwo, Jerry Baka, Bapak Yakti, Ibu Martina, Ibu Erna, Frida, Debbie Riz Nasari, Shena, Wewima, Intan Rudianto,
Ardika Eka, Hastuti Mekarsari. Begitu juga Naomi Nurhayati, Yosefin Susanto, Jane Areros, Ketyiyah, Valentina, Linda Rumondor, Erna Luciana, Resma Ritonga, Filipus Neri, Yesaya Neri, Yosua Neri, Yesaya Malvino, Willy Mulyadi, Tino Simamora, Claudia Damayanti, Ruth Mia, Esther Manuhutu, Deborah Astuti, Yanti, Mario Fritz, Michael, Alvin Tangindatu, Ari Pesta, Freddy Silalahi, Jordi Tobing, Kantin Laris, Sure Coffee, Bless Automobile, Andrea Teresia Simanjuntak, Lasmi Tampubolon, Mevi, Anglia, Lady, Hari Sumawinata, Hendra Valentino Enok, Franz Yohanes, Aribona Pangdiangan, Matthew Pandiangan, Melissa Panjaitan, Natalia, Gabriela, Jacqueline, Sarahani, Lisdang Ningsih, Deborah Susana Setiawati, Jorim Nali, Yosef Hartono, Tony Hermanto. Begitu juga dengan Randy, William Hutagalung, Rinto Sinaga, Bambang Hermawan, Joko Purwadi, Ibu Natalia, Elizabeth Hutagaul, Godi Magdalena, Florentina, PT Serafina, Langeng Jaya, Serafina Prabadan dari, Maria Agustina, Koco Sugino, Tovan Wicaksono, Ishak Tenu, Jason Alvaro Sapulete, Josafat Arturo Sapulete, Williard Iwan Tenu, Landry Arau, Williard De Fretes, Erna De Fretes, Betty De Fretes, Hasetli Alvita Tenu, Filipus Patiasina, Peter Aliwarga, Daniel Gerald, Dimas, Ingrid, Christina Deborah, Ibu Dewi, Dea Debra, Damara, Christian, Bapak Benny Bolung, Hari Parelta, Benjamin Hansel, Abigail Amalia, Angelina Yosita, Belvania, Jevanya, PT Halindo, Visilia, Mawike Kere, Nehemia Russell, Sultan Hutajulu, Horald Hutapea, Wan Jocelyn Johan. Begitu juga Tuhan kategori 3, Ibu Keisha Sylvia, Ibu Cynthia, Stephen Darmawan, Novi Darmawan, Agustinus, Oma Asna Ginting, Ibu Vivi, Oma Oni, Aye, Joseph, Jonathan, Lydia, Pak Wawan, Laris Simanjuntak, Santi Panjaitan, Putri Salem, Kristina, Bu Cesina, Yati, Toko Emas Aneka Indah, Ibu Fiona, Jonathan Hutagalung, Embelri, Jason Geovano, Jessica Grasika Karen, Ivano Shanen, Jordan Eli Haryani, Julius Margono, Wibisono Margono, Celine Saverius, Selvi Margono, Ibu Susi, Santi Siregar, Ibu Yolan, Reni Lun Ritonga, Ruth Lucia, Albert Maidangkai, Abigail Carmen, Dodi Maidangkai, Doni Rizanto, Johnson Huta Barat, Ferdinand Timothy, Francisca Teresia, Ibu Fani. Begitu juga Rahel, Christina, Tan Kim Huat, Tiam Fen, Roni Andika, Amelia Destina, Febe Fiari, William Leonardi, Alex Rengkung Leti, Daniel Siregar, Eli Rahel, Kristi Daniela, Elizabeth Panjaitan, Ade Panjaitan, Christian Panjaitan, Ripka Panjaitan, Ayu Sumantri, Ruth, Agus Rianto, Marnait Tambunan, Henry S, Ricky S, Fani, Fatma Dewi, Reynold S, Harold S, Alex, Tohata, Natalia, Koburo, Andri, Gilbert Andri, Bebe, Sohalam, Ibu Gerda, Pahrel Victor, Renata Deborah, Tafida Priscilla, Ibu Frida, Ian Hartno, Steven Simak, Yopi, Vania Simak Heru, Andika Andri Pratama, Fati, Kevin Andri Pratama, Nicholas. Begitu juga Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat jemaatmu, umatmu yang dalam pergumulan dengan kategori 4, keluarga diberkati, diberi kesehatan, pasangan hidup, menikah, keturunan, kuasa gelap, anak-anak diberkati, tidak bercerai, anniversary pernikahan, ulang tahun keluarga,
keluarga diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, kandungan sehat, kabur dari rumah yang pertama, Filipus Neri, Sacha Edward, Septian Ferdi Silalahi, Laos Tamrin, Elisa Bara, Nani Naomi, Nur Hayati, Yani, Jusi, Uli, Kristina Rina, Mia Alvirena, Uli Butar-Butar, Sion Hutajulu, Gunawan, Ari Pesta, Andreas Tobing, Jordi Tobing, Mario, Yanti, Rostina, Natalia, Esther Manuhutu, Esther Helen, Eva Tobing, Yosefin, Susanto, Ibu Kaban, Bapak Sebayang, Fritz Michael, Daniel Bayu, Doni Malonda, Alan Malonda, Samuel Malonda, Winnie Helena, Yutini, Cynthia Anggraini, Wisha Tamunu, Paloma, Elvano, Alvaro, Gevariel, Lionel. Begitu juga Andreas pribadi, Beben, Temazaro, Heru, Eliso, Fireza, Sally, Angelisa, Tina, Kristi, Christopher, Sulaidi, Daniel Gerald, Budi Roskita, Max and Tiffany, Linda Pramana, Ria Pramana, Maya Pramana, Astrid Wulandari, Andre Marcelino, Samuel, Pres Immanuel, Haryani, Belinda, Amoy, Jessica Halim, Julian, Jonathan Lim, Andri Halim, Johannes Hendrik Kaya, Hani Beni Kaya, Immanuel David Kaya, Fanyalani Kaya, Monik Marisa, Sally, Esther, saya, Febe, Vitalita, Susan, Freddy, Andi, Lok Ananta, Joseph Sadrak, Lok Ananta, Jason Steve, Julia, Lok Ananta, Celine Valeska, Kathleen Ruth, Anelis, Liu Fui Pin, Lim Fit Mui. Begitu juga dengan Frida, Ibu Dia, Akari, Intan, Anna, Legowo, Rizky Cahyo, Prabowo, LD, Bapak Yanti, Jojo, Yana Mita, Ibu Martina, Lisa Lina, Intan Rudianto, Debbie Risnasari, Shena Wewima, Pramono, Randy, Iron Sapulete, Brian, Marlisa, Jane Indra Teno, Trivena Patiasina, Quincy Marlisa, Immanuel Marlisa, Debra Christian, Gerald Tambunan, Gaya Tambunan, Ruth Kristi, Marihot Siburian, Mikael Octaviana, Haryati Margaret, Antonius Heru Utomo, Jeffrey Hunter Edwin, Mariati Marbun, Leni Stefana, Richard Felix, Richard Kang, Jordan Lesnusa, Esther Lily, Mayfi, Lady. Begitu juga dengan Alex Rengkung, Elizabeth Rengkung, Leti Effendi Siregar, Roni Andika, Dianita Siregar, Daniel Siregar, Eli Rahel Afan, Paula Yusuf Ludwig, Ayu Sumantri, Agus Rianto, Tafida Priskila, Ibu Keisha Sylvia, Swi Hong, Oma Oni, Pak Wawan, Ibu Vivi, Oma Oni, Aye, Jonathan, Joseph, Maria, Henok, Bu Popi, Bu Helen, Opung Karmi, Opung Priskila, Laris Simanjuntak, Santi Panjaitan, Ibu Yohana, Kevin, Ibu Itama Sembiring, Foni Patras, Albert, Maidangkai, Teddy, Abram, Surya, Martin, Veronica, Ferawati, Lisa Ares, Leo Tulong, Pak Darman Purba, Opa Alex, Ellen Rizky, Ibu Cynthia. Demikian Tuhan kami berdoa buat setiap nama-nama yang telah tertulis, nama-nama yang telah menelpon pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap nama diselamatkan Tuhan, setiap nama doanya didengar Tuhan, dan Tuhan kabulkan, Tuhan memberikan yang terbaik, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Kita satu di dalam doa, tundukkan kepala kita. Segala hormat pujian kami naikkan kepadamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami doa, segala roh-roh ketakutan, roh-roh intimidasi, kuasa gelap yang berusaha menyerang anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun bentuknya, saat ini segala roh ketakutan kami ikat
Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar. Setan-setan, roh jahat, segala roh intimidasi, roh ketakutan yang membuat mereka bimbang, yang membuat mereka meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan ketakutan yang melemahkan iman mereka sehingga mereka hilang pengharapan. Saat ini lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh takut gagal, roh takut sakit, roh takut ditinggalkan. Dalam nama Yesus. Roh takut kematian, roh takut karena ketidakpastian, hancur dalam nama Yesus. Biar mulai malam hari ini yang ada di iman kami adalah pengharapan dalam Kristus. Kami mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan dahsyat, Tuhan begitu mengasihi kami. Ajar kami untuk punya iman yang teguh Tuhan. Punya pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Mengenal Engkau dengan baik. Mengenal Engkau sebagai Bapa kami yang ajaib dan luar biasa. Thank you Jesus. Urapan-Mu bekerja terus Tuhan. Angkat segala pergumulan mereka. Bahkan yang sakit pada malam hari ini, terima mujizat. Yang sakit, lepaskan segala sakit penyakit, dipatahkan dalam nama Yesus. Mujizat Allah, bilur-bilur Tuhan bekerja dahsyat tempat ini. Menyembuhkan setiap bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan setiap keluarga anak-anak Tuhan. Berkati setiap pernikahan. Berkati setiap anak muda di tempat ini malam hari ini. Mereka yang datang anak muda diberkati Tuhan. Sekolahnya luar biasa, kuliahnya luar biasa, bahkan dapat pekerjaan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Imani bagian tubuhmu yang sakit saat ini, sembuh, sembuh. Kau sembuh dalam nama Yesus. Kau terima mujizat dalam nama Yesus. Kami terus berdoa ya Bapa, buat pelayanan dari Ibu Gembala Sidang yang kami kasih bersama keluarga, anak cucu menantu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan umur yang panjang, bahkan hikmat, marifat, urapan semakin besar untuk memimpin gereja Tiberias. Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk Rally Natal Tiberias, dimanapun berada, diberkati Tuhan. Akan banyak jemaat Tuhan datang berbondong-bondong untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal, merayakan datangnya Sang Juru Selamat dunia bagi setiap kami manusia. Terima kasih Bapak, kalau kami pulang kami percaya dalam perjalanan kami aman. Tolak roh celaka, tolak roh mara bahaya, tolak orang-orang jahat tidak berkuasa atas kami. Malaikat akan memimpin kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, siapkan hatimu, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, memberkati usaha karir pekerjaan kita, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai semua bersama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu